Ratu Fardana atau Dana, Mas Dana ini meminta seserahan telah diberikan saat lamaran kemarin itu dikembalikan, dan Ayu pun akhirnya mengembalikan seserahan itu tadi. Ini diakui oleh Ayu dalam sebuah tayangan televisi dan jadi pergunjingan para netizen. Apakah segitu kurangnya Ratu Fardana sehingga harus meminta hartanya kembali? Atau apakah ini adalah ungkapan sakit hati atau ada hal-hal tersembunyi yang terucap di antara keduanya yang membuat mungkin akhirnya balikin semuanya. Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu Bang? Akhirnya si Fardana ini meminta seserahan balik. Kalau saya kira masih tetap keinginan untuk menguasai diri agar tidak sakit hati, yang artinya kondisi sekarang ini memang masih, kalau ada beberapa tahap setelah terjadinya sebuah trauma sakit hati, ini memang ya harus dilalui, nggak bisa langsung hilang begitu saja. Dan ini menjadikan mereka itu manusia biasa. Mau dia tentara, pasukan komando, Ayu Ting Ting juga artis yang terkenal, mereka berdua tetap manusia, masih ada rasa pahit dari hal yang kemarin itu tertinggal. Dan ya ini salah satu di antara beberapa hal dan ekses-ekses yang terus kemudian akan kita lihat terjadi nih. Dan ini nggak satu-satunya. Jadi kalau kita bilang nggak ada satu faktor ekonomi, nggak ada satu faktor yang berkaitan dengan berkekurangan, tapi jelas di sini ini sakit hati. Nah dari Ayunya sendiri kan sempat cerita ayah dari Fardana itu udah bilang, udah itu buat kamu aja gitu. Kira-kira menurut penerangan Bang Denny, antara ayahnya Fardana sama Dana sendiri sama-sama tahu nggak sih kalau seserahannya itu udah buat kamu? Iya, itu kan beda orang ya kalau menurut saya. Dan saya sih merasa bahwa itu nggak mungkin ujuk-ujuk terus tiba-tiba seperti itu. Saya kira sih ada hal-hal yang mungkin tidak terungkap dan sebaiknya tidak diungkap. Yang terucap baik secara lisan atau secara, ini kalau milenial, mereka ini kan milenial ya, secara sosmed atau terucap secara simbolisasi. Yang saya lihat ya ini akhirnya membuat hal itu tadi terjadi. Nah kalau ayah dari Ratu Fardana yang memang satu, beliau mungkin sudah bijak, tapi yang pasti beliau kan nggak mengalami. Yang istilahnya di sini itu nggak jadi nikah kan bukan beliau. Jadi kalau menurut saya ada perubahan lah. Mungkin di awal memang seperti itu, tapi terus terjadi perubahan. Berarti kalau dari penerangan Bang Denny, apakah sesakit hati segalau itu ya Fardana sampai minta balik seserahannya? Ya ditambah itu lagi ya, kalau menurut yang saya lihat di sini kan kehidupan di sana itu kan laki-laki semua ya kan, dan pekerjaannya itu bukan seperti Ayu yang berjumpa dengan orang-orang di perkotaan, syuting di tempat yang bersih, wangi, terus kemudian kondisinya juga ya ngerti ya. Ratu Fardana ini di Papua sedang dalam kondisi yang ya di sana tidak bisa dibilang aman sepenuhnya dan nyawa taruhannya. Jadi kalau saya kira terus kemudian dia di sana dengan kondisi yang terjadi ya dengan sosial media, kita nggak kebayang ya, karena saya nggak kebayang juga kalau saya jadi dia akan seperti apa. Tapi saya pikir ya kesabarannya ini masih sesuatu yang kalau saya kira sih nggak terlalu ekstrim sampai melakukan apa. Kalau minta sesuatu yang telah diberikan ini dikembalikan, ini masih bisa dijustifikasi. Mungkin saja agar juga, kan Ayu juga nggak mungkin pakai juga orang dikasih sama calon suami yang terus kemudian nggak jadi nikah. Pasti itu kan sesuatu yang ya daripada nggak dipakai, mungkin mau dikasih ke calon istri yang berikutnya. Nah dengan meminta baliknya seserahan ini bisa jadi Ayu untuk kita move on gak sih Bang Denny dari pengalaman? Saya kira untuk seseorang yang sekali gagal pernikahan, terus kemudian mau menikah nggak jadi, terus nggak jadi lagi, kalau cuma masalah seserahan nggak akan membuat dia Ayu dalam proses move on-nya. Dan kalau saya lihat di sini, ini terlihat dari ya upaya-upaya Ayu yang memang secara positif ingin move on. Pakaiannya pun ini sudah menunjukkan kalau dia jadi seorang wanita yang membuka diri lagi lah. Intinya bahwa oh saya single, ada signal itu yang berusaha untuk di broadcasting oleh Ayu. Sama seperti saat Nikita Mirzani kemarin itu ada satu gosip katanya mau memiliki hubungan serius ya dengan salah satu anggota TNI, kan tiba-tiba kan jadi tertutup. Tapi setelah nggak jadi ya kembali ke setelan awal. Nah itu kan sesuatu yang lagi in sekarang ini. Kalau dari sisi Fardana sendiri, bisa dibilang nggak ini tuh bisa membuat Fardana lama move on-nya gitu, karena kan seserahannya diminta lagi gitu. Kalau dari penerangan Bang Denny. Saya kira kalau
susah move on karena ya lingkungan ya. Sebagai TNI sedang bertugas di lapangan, nyawa taruhannya, dan lingkungan yang laki-laki semua, kita nggak kebayang ya. Sosial media ini mempengaruhi kita, apalagi orang-orang di sekitar sana. Dan laki-laki itu kan memang suka ajaib gitu pemikirannya. Saya sebagai laki-laki pun kadang-kadang kalau seandainya ada teman saya gagal nikah ya mungkin sarannya ini ada yang aneh-aneh. Terus kemudian ya akhirnya ini jadi sebuah kenyataan untuk dilakukan. Saya pikir ya ini sesuatu yang wajar kok. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan terus dikaitkan dengan sesuatu yang gagal move on atau apa. Saya kira mereka berdua eventually akan menemukan masing-masing pasangan yang akan menemani mereka hingga akhir hayat nanti. Tapi Mama ini kalau dari sisi keduanya public figure gitu ya, maksudnya salah satu dengan keduanya public figure, profesinya juga mendukung mereka gitu. Ini penerawan Bang Denny hal yang biasa nggak sih untuk menarik kembali seserahan? Soalnya kan mereka masih baru bertunangan gitu. Biasanya seserahan kan kalau pas sudah emang menikah. Nah kalau penerawan Bang Denny ini hal yang biasa nggak untuk kalangan-kalangan papan atas seperti mereka gitu? Kalau dibilang wajar atau tidak ya semuanya kembali lagi ya. Tapi yang saya rasakan di sini ini adalah lebih ke bagaimana hal ini terus kemudian dipublikasi. Mungkin di kehidupan sebelumnya, ke generasi sebelumnya atau artis-artis yang lain, hal seperti ini mungkin nggak terus dipublikasikan atau disebarkan. Nah tapi mengingat bahwa ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti terus nggak jadi. Nah ini kayak ada pihak ketiga gitu loh, yang memang harus diberikan informasi. Jadi misalkan ada dua orang nih punya kesepakatan. Misalkan nih kesepakatannya adalah, oke saya beli mobil kamu. Nah terus ini sampai nggak jadi. Atau beli rumah kamu deh misalkan. Beli rumah kamu A, beli rumah B, terus kemudian ini nggak jadi. Orang kan bertanya-tanya loh, katanya rumahnya kemarin udah dibeli, tapi kenapa masih ditempatin sama si B? Nah jadi kayak ada sebuah keinginan untuk mewartakan kepada netizen bahwa ini loh udah gue balikin loh. Karena kemarin diminta. Nah seperti itu. Saya pikir sih ini sesuatu yang lazim. Tapi mungkin karena tidak terdokumentasi, karena artisnya tidak sebesar Ayu Ting Ting. Sehingga itu tidak jadi pembicaraan. Tapi kalaupun iya, ya saya pikir kembali lagi itu tadi nggak terus mengartikan ini sebagai sebuah kegalauan atau rasa belum bisa move on. Denny, soal seserahan ini tuh menurut Bang Denny sebagai ahli tarot gimana sih di mata Bang Denny yang terjadi di asmara artis-artis ini gitu soal seserahan ini? Saya kira sih seserahan ini kalau seandainya berjalan mulus harusnya tidak akan jadi satu hal yang jadi ya pembicaraan seperti sekarang ini. Tapi kadang-kadang seserahan ini jadi sebuah pengikat di mana ya hal yang seharusnya ini itu dilangsungkan dengan kepastian yang pernikahan itu benar ada terus nggak jadi. Ini kan jadi satu hutang nih jadinya, jadi satu pertanyaan. Nah mungkin saya kira sebenarnya seserahan diberikan saat menikah saja karena agar ya hal seperti ini tidak terus terjadi. Karena mungkin kalau kita melihat hal tersebut, kita tarik lagi kepada kenapa orang yang sudah bertunangan itu tuh kayak sudah dianggap menikah. Padahal kan belum. Mereka ini mengikat janji, tapi tidak ada sebuah ijab dan qabul. Jadi kalau saya kira ya mulai salahnya mungkin di situ. Tunangan dianggap menikah, terus karena udah pasti akan dianggap menikah, mereka saling memberikan sesuatu itu tadi. Niatnya baik, tapi terus kemudian hal tersebut diminta lagi. Saya pikir bukan dimintanya ini yang salah atau benar, tapi saat itu dipublikasi kepada netizen. Nah, ini yang jadi perkara kalau menurut saya. Jadi, kalau boleh saya ingin berikan pesan untuk para milenial di luar sana. Nggak semua hal-hal yang terus kemudian kalian lakukan ini ya kalian wartakan kepada medsos atau para netizen, kalian artis atau bukan. Karena saya pikir satu masukan atau banyak masukan dari netizen ini malah akan membuat segalanya jadi runyam. Dan bisa jadi malah sebenarnya itulah yang membuat batalnya pernikahan, perceraian, atau putusnya sebuah hubungan itu bisa terjadi. Sehingga hati-hati, bijaksana menggunakan medsos dan apa yang sebaiknya ini disembunyikan, jangan terus kemudian malah ditampakkan di depan umum. Itu tadi yang saya bisa lihat dari hal yang terjadi. Kembali kepada siapapun yang mengalami ini tadi, saya nggak ingin menjustifikasi bahwa harus menjaga emosi atau apa. Kita tidak mengalami apa yang dialami oleh para selebriti ini, tetapi saran saya tetap bahwa gunakan medsos secara bijak. Hati-hati karena apapun yang kalian upload di sana akan terus di sana hingga 10 generasi ke depan, bahkan saat kalian sudah tiada nanti. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.